إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki cita-cita dan impian. Bahkan kita pun juga memiliki cita-cita dan impian. Sebagaimana kita ingat waktu kita masih masa kanak-kanak, seringkali orang-orang tua menanyakan cita-cita kita apa. Nah, kalau engkau besar ingin jadi apa? Sebagian anak-anak dan dominan kebanyakan anak-anak menjawab, Pak, Bu, aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi polisi. Aku ingin jadi presiden. Aku ingin jadi orang yang memiliki perusahaan, memiliki kekayaan, pedagang yang sukses, dan seterusnya. Itulah cita-cita yang sering kita dengar, dan mungkin kita termasuk orang-orang yang dahulu punya cita-cita seperti hal tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering mendapatkan wejangan, orang tua kita mengatakan, "Nak, bercita-citalah setinggi langit." Maksudnya cita-cita yang luar biasa. Namun, pernahkah kita sebagai orang tua mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak kita untuk memikirkan cita-cita yang lebih agung dan lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang cita-cita telah kita sebutkan? Apakah cita-cita yang tinggi itu? Dan bagaimana kita bisa meraih cita-cita tersebut yang mulia melebihi apa yang telah disebutkan oleh sebagian kebanyakan anak dan yang diimpikan sebagian orang tua? Cita-cita yang tinggi, jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah seorang sahabat yang mulia, Ka'ab, Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, yang mana beliau memiliki cita-cita yang tinggi, impian yang mulia. Meskipun latar belakang beliau adalah orang yang fakir, tidak memiliki rumah, bahkan keseringan beliau tinggal di pinggiran Masjid Nabawi. Tapi waktu hidupnya beliau diisi mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabdi dan membantu segala urusan hajah yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejak waktu pagi hingga waktu isya. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditemani dengan sahabat yang mulia Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana perawi hadis ini adalah si pelaku sendiri, Rabi'ah ibni Ka'ab.
bercerita bahwasannya ketika beliau menghabiskan waktunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Sehingga pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, "Salni ya Rabi'ah, u'tik." Mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah, aku akan memberimu. Aku akan mengasihinya dan aku akan memenuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah mengingkari janji, jamaah rahmatullah. Ketika yang berbicara Rasulullah, Rabi'ah kaget. Sebuah penawaran yang luar biasa membuat Rabi'ah gelisah, bingung, tidak ada persiapan untuk menjawab permintaan apa yang terbaik untuk dimintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku waktu untuk aku memikirkannya." Sehingga Rabi'ah jamaah yang dirahmatullah, fakultu, kata beliau, fafakartu an nafsi wa araftu anna dunya munqati'atun zailah. Perhatikan jamaah yang dirahmatullah, kata Rabi'ah, sehingga aku di malam hari itu tidak bisa tidur, memikirkan apa yang telah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah penawaran yang luar biasa, sehingga aku merenung, berpikir, dan aku berbicara dengan diriku, dan aku mendapatkan jawaban bahwasannya aku telah mengetahui bahwasannya dunia adalah sesuatu yang munqati'ah zailah, sesuatu yang sirna dan akan musnah semuanya. Wa anna rizqa fiha fasayakfini wa ya'tini, kata beliau. Adapun rizki di dalam dunia ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan akan dicukupi oleh Allah dan akan datang kepadaku. Dan ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Idzan apa yang diinginkan oleh Rabi'ah ini impian yang tinggi jamaah rahmatullah. Cita-cita yang agung. Idzan as'alullah li akhirati, aku meminta kepada Allah untuk kebaikan akhiratku yang abadi, yang tidak akan pernah terputus nikmatnya. Sehingga di esok harinya Rabi'ah mendatangi, bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, as'alullah an tashfa'ali ila rabbik fayunkidani min anin nar." Kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah dan memohon kepadamu untuk engkau berikan syafaat atas kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menyelamatkanku dari api neraka Jahannam." Di dalam riwayat Imam Muslim, Rabi'ah meminta, as'aluka bimurafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku meminta ya Rasulullah untuk menemanimu, bersedia menemanimu di surga, berdampingan denganmu, duduk bersama ya Rasulullah. Cita-cita yang tinggi jamaah rahmatullah. Sehingga Rasulullah mendengarkan pernyataan Rabi'ah. Rasulullah bertanya, "Ya Rabi'ah, siapa yang mengajarimu dan memerintahkanmu untuk meminta hal tersebut?" Kemudian Rabi'ah, "Demi Allah, tidak ada satupun orang yang mengajariku dan memerintahkan aku, melainkan aku telah mengetahui bahwasannya dirimu di sisi Allah begitu dekat. Dan aku melihat dunia ini akan fana dan hancur. Dan rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang aku minta adalah akhirat, kehidupan yang abadi." Berdiamlah Rasulullah SAW sejenak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inni fa'il. Sungguh aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan wahai Rabi'ah. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Namun bantulah aku wahai Rabi'ah untuk engkau memperbanyak sujud. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah
yang seharusnya seorang muslim memiliki cita-cita yang agung dan mulia, yaitu diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah yang luasnya selangit dan bumi, dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Dan inilah yang harus ditancapkan di dalam hati seorang muslim dan diajarkan kepada anak-anak seorang muslim, kepada putra dan putrinya yang ia cintai. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan keberhasilan yang hakiki dan kesuksesan yang hakiki, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surganya, maka ia adalah orang yang paling sukses. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun dunia tempat persinggahan yang sesaat, tempat untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pelajaran yang bisa kita petik pula dari hadis di atas, hadis Rabi'ah, bahwasannya cita-cita yang tinggi, impian yang mulia tidak bisa diraih kecuali dengan pengorbanan dan bukti totalitas. Maka mustahil seseorang bisa mewujudkan cita-cita yang tinggi dengan badan yang berleha-leha, dengan bermalas-malasan untuk beramal saleh, karena surga Allah begitu mahal. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan perdagangan Allah kepada hambanya? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala wa inna sil'atallahil jannah. Sungguh barang dagangan Allah itu begitu mahal, dan barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga. Maka lihatlah Rabi'ah ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga, diselamatkan dari neraka, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah jamaah yang dirahmati Allah. Tidak serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Rabi'ah, jika engkau ingin mewujudkan cita-citamu yang agung, engkau harus memperbanyak sujud. Maka jamaah yang dirahmati Allah, cita-cita beda dengan angan-angan. Cita-cita harus dibuktikan dengan pengorbanan. Adapun angan-angan hanya impian belaka yang tidak pernah ada wujudnya dalam dunia nyata. Maka ayyuhal ahibbal kiram, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam khutbah yang kedua yang harus kita ketahui, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membantu hamba-hambanya untuk bisa mendapatkan cita-cita yang tinggi ini, yaitu meraih surga Allah yang abadi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah membekali kita dengan potensi-potensi yang kita miliki, dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Cuma hal tersebut jamaah yang dirahmati Allah tergantung apakah kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki yang telah Allah berikan kepada kita, atau kita tidak bisa memanfaatkannya. Maka kita lihat jemaah yang dirahmati Allah, sebagian hamba Allah telah diberikan kelebihan harta yang banyak. Sungguh beruntung ketika seorang hamba tersebut bisa memanfaatkan hartanya untuk membeli surga Allah, dengan ia infakkan hartanya di jalan Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan majlis-majlis ilmu, membiasiswai para penuntut ilmu, mengagungkan orang-orang yang berilmu, menyantuni anak yatim,
dan membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Dan subhanallah, ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 9. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka dengan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang hamba Allah telah diberikan kelebihan ilmu agama yang luas, maka sungguh beruntung ketika hamba tersebut bisa memanfaatkan ilmunya untuk bersedekah siang dan malam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk mengenal Islam dengan sebenar-benarnya, sehingga ia mendapatkan hidayah dan orang lain mendapatkan hidayah. Sebagian orang juga kita lihat ada yang Allah berikan potensi, kelebihan amanah jabatan, maka sungguh beruntung. Dan apabila seorang hamba itu bisa memanfaatkan jabatannya untuk mensejahterakan atau memakmurkan rakyatnya, bukan hanya jasmaninya aja yang dimakmurkan, tapi rohaninya juga dimakmurkan. Dan ada lagi orang-orang yang Allah berikan potensi dan kelebihan dengan fisik yang sehat, badan yang kuat. Alangkah beruntungnya orang tersebut apabila ia bisa memanfaatkan dirinya untuk mentaati Allah, tekun dalam beribadah, membela agama Allah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka ayyuhal ahibbal kiram, ini sesuai dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Dan khutbah ini kita tutup dengan perkataan beliau, bahwasannya innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi amalan seorang hamba sebagaimana Allah telah membagi-bagi rizkinya. Sebagian orang farubba rajulin futiha lahu fis salah, bisa jadi ada orang yang diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat sunnah dengan tekun, walam yuftahu lahu fis shaum, dan ia tidak diberikan kemudahan untuk berpuasa. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah walam yuftah lahu fis shaum, dan adapun yang lain diberikan kemudahan untuk bersedekah tapi ia pun tak diberikan kemudahan untuk berpuasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad, dan sebagian lain diberikan kemudahan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal ahibbal kiram, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah di masa hidup kita yang tersisa ini, untuk senantiasa mampu melaksanakan, memanfaatkan apa yang telah kita miliki, yang telah Allah berikan kepada kita dari kelebihan-kelebihan yang selama ini kita miliki. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, menuntun kita untuk senantiasa berpegang teguh di atas sunnah, dan Allah matikan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل الذي يقرب إلى حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة